Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi ke CRM chapter ketiga, di mana kita akan belajar tentang optimasi jualan ya, terutama dengan WA marketing atau teknik menggunakan WA marketing ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas CRM sederhana atau istilahnya Customer Relation Management yang paling sederhana, yaitu menggunakan WA. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp ini juga salah satu salah satu media sosial yang paling banyak dipakai ya, walaupun terutama untuk komunikasi ya, walaupun dia bukan sosial media untuk showing, tapi WA marketing ini sangat efektif, terutama Bapak Ibu yang berjualan produk dan butuh komunikasi dengan pelanggan atau customernya. Nah, bagaimana teknik optimasi jualan dengan WA marketing itu? Nah, kita akan lihat ya. Pindah dulu ya. Berdasarkan data dari Statista, Indonesia ini merupakan negara dengan pengguna WhatsApp terbanyak ketiga di dunia. Artinya WA sendiri masih banyak sekali dipakai oleh orang Indonesia ya. Jumlah penggunanya di tanah air itu mencapai 84,8 juta pada Juni 2021. Artinya Indonesia ini banyak sekali yang memakai WA. Kalau Bapak Ibu bangun tidur, mungkin yang terlintas pertama kali adalah cek handphone, kemudian buka WA, buka sosmed gitu ya. Jadi WhatsApp ini menjadi tools yang bisa dipakai oleh teman-teman UMKM untuk melakukan CRM atau Customer Relation Management. Tadi kita sudah ketahui bahwa banyak penggunanya. Kemudian yang kedua, mayoritas pengguna WA itu membuka pesan WA yang dikirim. Kalau saya bandingkan ya, Bapak Ibu membuka WA dengan email, pasti ya, sudah pasti secara jumlah akan lebih sering membuka WA, karena WA ini alat komunikasi. Kalau sekarang ya bisa dibilang menjadi alat komunikasi prioritas gitu ya. Kita nggak lagi menggunakan kayak apa ya, Messenger, tapi lebih banyak menggunakan WA ya. Lalu yang ketiga, potensi penjualan via WA itu semakin besar, apalagi didukung dengan sistem COD. Kenapa? Karena WA sendiri juga merupakan alat komunikasi yang trusted ya. Dan ketika ada penipuan menggunakan WA, dia akan langsung diblokir dan bisa di-report. Sehingga menyebabkan kepercayaan pelanggan itu tinggi. Lalu yang terakhir, banyak fitur WA bisnis ya. Terutama teman-teman yang sekarang masih menggunakan WA personal, silahkan di-upgrade menjadi WA bisnis. Setahu saya ini masih free, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur WA bisnis apa aja yang ada di sana. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama ya. Ini menurut data dari Hotsuite bahwa 87,7% usia 16 sampai 64 orang, usia 16 sampai 64 tahun, mohon maaf ya, ada 87% penduduk ini menggunakan WA. Ada 87%, itu terbesar kedua ya setelah YouTube ya. Ini belum termasuk kalau kita ngomongin sosmed yang lain gitu ya. Nah, ini tahun menurut Hotsuite ya, di tahun 2021-22 ya. Dan WhatsApp itu menjadi sosial media yang paling favorit sebenarnya ya. Kenapa? Ketika kita bangun tidur cek WA. Kemudian setiap hari frekuensi pengecekan WA itu lumayan tinggi karena semua komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu di WA-nya itu grupnya ada banyak ya. Ayo, siapa yang di sini grup WA-nya sampai puluhan bahkan ratusan, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu punya puluhan atau ratusan grup WA, terus setiap hari dicek, secara otomatis konsumsi waktu kita ke WA itu tinggi. Makanya dia menjadi media yang lumayan favorit ya, yang untuk komunikasi ya, bahkan bisa dibilang paling favorit. Baik, saya akan masuk ke penjelasan teknis tentang setting fitur. Jadi perlu garis bawahi Bapak Ibu, di sini harus menggunakan WA bisnis. Jadi bedanya dengan WA biasa itu ada logo huruf B-nya ya. Nah, mohon diinstal dulu sebelum mempraktekkan beberapa fitur penggunaannya. Silakan diinstal seperti ini ikonnya.
Nah, bedanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya WA bisnis, itu ada menu setting. Caranya bagaimana? Bapak Ibu pilih ada titik 3 di WA kita, kemudian pilih menu setting. Maka di menu setting ini akan ada beberapa menu. Yang pertama ada business tool. Nah, disinilah kita akan men-setup tool-tool bisnis untuk mempermudah Bapak Ibu mengelola usahanya ya. Kemudian ada akun, setting privacy, security, dan mengganti number. Biasanya terkait bagaimana kita kalau misalkan privacy kita ingin dilihat sudah dibaca atau belum, pengaturannya di situ ya. Ada chat, itu meliputi terms-nya seperti apa, wallpaper dan history. Kemudian ada menu notifikasi dan storage dan data. Seberapa banyak data kita mengkonsumsi dan storage yang sudah kita gunakan di WA itu. Ada menu bantuan juga dan ada menu invite kontak. Jadi ini beda. Kalau Bapak Ibu membuka WA biasa, menunya akan lebih sedikit. Nah, sekarang kita akan men-setting bagaimana menu WA bisnis itu dengan melengkapi data yang kita miliki. Bapak Ibu silakan buka menu business tool. Di sana ada beberapa menu. Pertama ada katalog, kemudian di menu katalog ini ada greeting message, away message, kemudian quick reply, ada label, dan kemudian ada menu deskripsi ya. Nah, tahap awal silahkan informasi bisnis terkait deskripsinya, datanya itu dilengkapi dulu Bapak Ibu, sudah semua ya. Kalau belum silahkan dilengkapi, dibuka WA-nya, aplikasi WA bisnisnya. Tulis deskripsi dulu. Deskripsi itu menjelaskan usaha atau bisnis yang Bapak Ibu kerjakan. Produknya apa yang dijual, layanannya apa, dan seterusnya. Kemudian ada menu kategori. Jangan sampai kita menempatkan ke katalog kategori yang salah. Jadi kalau usahanya kuliner, masukkan ke kategori kuliner. Usahanya fashion atau F&B, masukkan sesuai kategori. Kenapa? Karena supaya kita akan mudah ditemukan di database-nya WA, karena WA ini part of-nya perusahaan Meta ya, dan juga Facebook, maka kita akan di listing juga di sana. Kemudian alamat, lengkapi alamat Bapak Ibu. Kenapa? Ini membangun trust. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dicari di alamatnya ketemu. Kemudian masukkan jam buka di situ, jam buka tokonya, cantumkan. Kemudian masukkan informasi email yang Bapak Ibu miliki supaya orang memudahkan untuk menghubungi via email. Nah, yang menariknya di sini ya Bapak Ibu, email itu biasanya dipakai oleh perusahaan besar, jarang perusahaan kecil yang pakai email gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke segmentasi purchasing perusahaan besar, gunakan email. Mereka nggak akan seribet WA atau ini, tapi dia akan mengirim spesifikasi tertentu biasanya begitu, atau request produk tertentu by email. Infokan juga website Bapak Ibu supaya menjadi katalog yang gampang diakses. Kemudian masukkan katalog dan info nomor WA, kemudian WA status. Jadi ada tulis biasanya aktif di jam kerja atau statusnya apa gitu, yang menunjukkan tagline utama Bapak Ibu dalam melayani customer ya. Nah, informasi bisnis itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kalau di tempat saya menuliskan profesional event production, websitenya ini. Dan ini setahu saya deskripsi ini bisa cukup panjang. Kemudian masukkan kategori. Kategori ini ada banyak sekali, ada event videographer sesuai bisnis saya, event planner, ada vehicle service, apparel, art, entertainment, kemudian beauty, kosmetik, edukasi, event planner, dan finance, dan seterusnya. Silakan masukkan kategori. Ini berfungsi mengkategorikan dalam database WA bisnis. Ini sudah tadi ya, jam buka sebagai informasi untuk respon cepat. Jadi kalau selama Bapak Ibu membuka jamnya, ya harus direspon. Jangan sampai ini kok punya WA jam katanya buka tapi nggak pernah direspon. Nah, ini bahaya ya. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu, ini sebelah kiri ya tampilannya. Bapak Ibu klik di sini, kemudian masukkan jadwal juga, jadwal buka, jam berapa kantor buka, close-nya apa, email, website, dan lain-lain. Kemudian ada produk katalog. Nah, untuk proses penambahan produk katalog ini Bapak Ibu, teman-teman UMKM bisa menambahkan
dengan berbagai macam varian produk. Silahkan dimasukkan. Setahu saya sampai maksimal 10 foto, ada price listnya, kemudian ada deskripsinya. Nah, kita akan bahas tentang cara menambahkan katalog ya. Jadi Bapak Ibu, syaratnya tadi harus punya WhatsApp bisnis, kemudian kita masuk ke menu katalog. Ini caranya Bapak Ibu, silahkan dibuka HP-nya. Ini salah satu contoh. Saya masukkan sewa Videotron tipenya P39. Untuk karakternya adalah indoor. Saya masukkan 10 foto yang mendukung. Pilih di menu add new item atau add new collection. Item itu barang, kalau koleksi itu mungkin satu barang bisa beberapa koleksi atau sebaliknya. Lalu masukkan price atau harga, bisa IDR atau rupiah, kemudian deskripsinya apa. Jelaskan produk Bapak Ibu dan ada menu add image. Silakan masukkan maksimal 10 foto. Silakan dimaksimalkan sebanyak mungkin foto supaya mendukung WA Bapak Ibu menjadi profesional ya. Kemudian yang berikutnya pesan balas cepat dan salam greeting atau label. Balas cepat itu berfungsi mengaktifkan fitur dengan salah satu tombol klik tanda garis miring. Tapi Bapak Ibu sebelum bisa membalas cepat harus di setup terlebih dahulu. Fungsinya membalas cepat itu kayak gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan chat berulang, misalkan ditanya alamatnya di mana, nomor rekeningnya berapa, itu kan berulang-ulang tuh pertanyaannya. Tinggal pilih balas cepat, jadi nggak usah ngetik berulang kali Bapak Ibu. Katalognya apa? Silahkan dijelaskan dengan menu balas cepat. Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan menu ini dengan baik, maka otomatis akan bisa memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Bahkan kita bisa masukkan price list, misalkan price list 1 fiturnya ini, price list 1 pelayanannya ini, harganya ini, dan seterusnya. Dengan begitu Bapak Ibu tidak kesulitan membalas pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang kali ya. Away message ini berfungsi, silakan diaktifkan. Itu menginformasikan kepada pelanggan bahwa kita sedang tidak online atau offline dan segera merespon kembali. Biasanya gunakan bahasa yang baik dan umum, informasinya singkat saja, tidak usah terlalu panjang ya. Mohon maaf, kami sedang offline. Jika Anda membutuhkan layanan ini, kami mempunyai produk ini, panjang sekali. Itu nggak bakal dibaca ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau away message-nya terlalu panjang, deskripsi macam-macam, nggak begitu psikologisnya. Bapak Ibu masukkan aja sedikit. Mohon maaf, kami sedang offline dan akan merespon secepat mungkin. Tapi Bapak Ibu harus komitmen ya teman-teman UMKM. Kalau sudah nulis kami akan segera hubungi ketika online, ya sudah, ketika online segera dihubungi. Itu adalah bagaimana cara mengatur away message. Nah, untuk kategori CRM kita bisa memanfaatkan yang namanya label. Kalau Bapak Ibu menerima WA, satu hari 20 WA dan satu minggu ada 140, otomatis WA yang masuk itu sangat banyak dan akan pusing sendiri. Jadi untuk memudahkan, maka masukkan, bikinlah label sesuai kategori. Misalkan saya contohkan yang sederhana ya, klien tanya. Kalau baru tanya, masukkan label tanya-tanya. Kalau misalkan sudah dikirim penawaran, kasih label sesuai pipeline. Kemudian setelah fix atau sudah beli, udah DP, maka masukkan klien DP. Kalau masih selesai, kalau di tempat saya ya masih ada tagihan, dia masukin ke tagihan. Kalau Bapak Ibu sudah dikirim atau repeat order, masukin ke grup label sesuai dengan sesuai dengan kategorinya ya. Kemudian klien yang batal juga dimasukkan. Kemudian yang tanya juga dimasukkan ke label tertentu. Jadi ini memudahkan kita untuk mengkategorikan ke dalam satu kelompok yang sama. Jadi ini fungsinya teman-teman. Kemudian fungsi shortlink dan QR code atau akun tertaut. Jadi untuk memudahkan men-share kontak kita di WA itu ada namanya shortlink atau share link.
atau istilahnya barcode. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih di menu short link, kemudian share linknya, ada menu barcode. Silahkan ini ditunjukkan kalau pas tuker kartu nama atau dipasang di kartu nama supaya gampang di scan, atau teman-teman bisa share by WA ke grup supaya teman-teman yang lain bisa nge-add dengan mudah. Nah, bisnis tool ini ada yang namanya menu Facebook dan Instagram karena mereka ini satu corporate ya, satu perusahaan. Jika teman-teman ingin memaksimalkan fitur ini fungsinya, kenapa? Barangkali customer kita itu ingin mengecek portofolio. Jadi kita hubungkan dengan portofolio di Instagram, di fanpage Facebook. Di sana kita bisa masukkan foto yang lebih banyak lagi. Kalau di katalog kan hanya 10. Kalau di Instagram Bapak Ibu bisa masukkan sebanyak mungkin. Lalu yang berikutnya memudahkan informasi produk lebih banyak. Kemudian membangun trust ke klien. Jadi membangun trust yang lebih tinggi karena memang di sosial media kita aktif, postingan juga baru-baru, banyak produk yang lain dan seterusnya. Lalu mengkoneksikan dengan sosmed yang lain, di mana kita bisa menghubungkan dengan Instagram dan Facebook. Jika terhubung maka Bapak Ibu akan lebih profesional ya, karena memang punya sosmed di berbagai platform. Nah, di sini saya akan membagi trik bagaimana berburu grup WA dan save kontak. Kenapa harus berburu grup WA dan save kontak? Sebenarnya kalau kita korelasikan dengan pelajaran broadcast sebelumnya, kalau Bapak Ibu punya segmen pasar di grup WA, Bapak Ibu bisa share secara personal ya. Dan kemudian bisa men-save kontak. Kenapa? Karena kita bisa berjualan dengan cara soft selling lewat status. Syaratnya dia harus men-save kontak Bapak Ibu. Kemudian ada message and broadcast. Jadi broadcast itu kita mengirim ke banyak pesan tapi hanya dengan sekali klik. Nah, silahkan maksimalkan itu. Bapak Ibu bisa pakai fitur di WA atau Bapak Ibu bisa pakai fitur yang sudah di-share di broadcast materi sebelumnya menggunakan WhatsApp ID. Caranya untuk membuat broadcast, Bapak Ibu pilih menu bisnis tool dan kemudian new broadcast, lalu masukkan orang-orang yang mau di broadcast itu, misalnya teman SMA atau warga mana. Setelah itu, setelah terkumpul sekian penerima, Bapak Ibu tinggal kirim ke grup itu, maka akan dikirim secara personal satu-satu ke mereka, dan itu lebih elegan. Tapi ya untuk mau broadcast ini jangan sering-sering, nanti Bapak Ibu bisa diblokir ya, hati-hati ya. Membroadcast boleh tapi harus bijak. Kemudian kita pakai status WA. Jadi kalau Bapak Ibu menstatus di WA, biasanya muncul sebelah kanan ini ya berapa orang yang ngelihat. Coba Bapak Ibu bayangin ya, ada kalau menyimpan banyak nomor maka akan dilihat oleh banyak orang. Artinya kalau kita melakukan satu status jualan itu potensinya ada 300 penonton dan itu berfungsi untuk soft selling. Tinggal Bapak Ibu perbanyak aja untuk membuat status, tapi juga jangan terlalu banyak ya, sampai puluhan bahkan ratusan status nggak bakal dilihat. Cukup 5 status sehari, 10 status sehingga nanti dikasih jeda gitu. Jadi status WA itu fungsinya adalah soft selling, kemudian caranya harus bertukar kontak dan harus menyimpan, lalu menaikkan awareness produk dan status ya, atau istilahnya pamer pekerjaan atau produk. Jadi Bapak Ibu memang status produk, status kegiatan gitu diseling-seling supaya audiens Bapak Ibu nggak bosan ya. Kalau misalkan produk terus nanti lama-lama nggak bakal ditonton sih, di skip gitu. Lalu hitung jumlah viewer status Bapak Ibu dan tambahkan nge-save kontak sehingga nanti banyak yang ngelihat. Tapi setelah itu lihat respon status, apakah banyak yang ngejabri atau tidak. Lah, statusnya harus pakai copywriting ya. Misalnya, hari ini nih cukup, hari ini khusus 5 pelanggan, promo diskon 30% yang mau jabri ya. Nah, misalkan gitu. Kemudian masuk ke grup-grup WA dan bertukar kontak. Itu Bapak Ibu, itu di chapter 3. Terima kasih sudah memperhatikan sampai chapter 3 dan sampai ketemu di chapter 4, chapter terakhir, yaitu kita akan belajar tentang Komo. Terima kasih, sampai jumpa.